Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Fatil Khaira. Saya Fadil Karamdani. Saya Gerald Daniel Iriawan. Saya Muhammad Usman. Saya Kesha Anggraini. Oke, jadi di sini kami akan membahas topik dengan tema analisis uji statistik, tingkat tidak lanjut SMA, dan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2024. Yang pertama di sini uji normalitas, yaitu uji normalitas terhadap tingkat tidak lanjut SMA. Digeplot di samping untuk mengevaluasi apakah data presentasi penduduk yang tidak melanjutkan SMA itu sudah didistribusi normal atau belum. Jadi titik data pada grafik terlihat sebagian besar mengikuti garis diagonal yang menunjukkan bahwa distribusi data cukup mendekati distribusi normal. Hal ini diperkuat oleh hasil uji normalitas yang menunjukkan hasil p-value sebesar 0,3067, yaitu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah normal. Lalu selanjutnya ada uji normalitas ke tingkat pengangguran. Kikipot di samping menunjukkan distribusi data tingkat pengangguran. Titik-titik data grafik di samping juga sudah mengikuti garis diagonal yang mengindikasikan bahwa distribusi data sudah mendekati normal. Hal ini didukung juga oleh uji normalitas dengan nilai p-value sebesar 0,2520, yaitu sudah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tingkat pengangguran sudah normal. Oke, sekarang masuk ke tahap uji hipotesis. Dengan judul di sini adalah soal 1, yaitu uji rata-rata tidak lanjut SMA. Di sini hasilnya yaitu adalah Z hitung yang bernomor 2,05 yang lebih besar dari Z tabel 1,645. Oleh karena itu kami menolak hipotesis 0. Kesimpulannya rata-rata persentase penduduk yang tidak melanjutkan SMA di Indonesia memang lebih dari 15%. Oke, masuk ke soal 2, yaitu uji standar deviasi tingkat setengah pengangguran. Di sini hipotesisnya H0 lebih kecil dari 3, H1-nya lebih gede dari 3. Lalu hasil uji statistikanya adalah chi-square hitung 47,52. Lalu ada chi-square tabelnya 52,19. Keputusannya yaitu gagal menolak H0. Kesimpulannya nilai chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa standar deviasi tingkat setengah pengangguran lebih dari 3%. Lanjut. Oke, berikutnya ada pengujian chi-square terhadap kedua data. Di sini hasil chi-square menunjukkan nilai chi-square yang lebih besar, lebih kecil daripada 0,05, yang artinya ini hipotesis 0 itu ditolak. Jadi karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa dibilang kalau kedua variabel memiliki hubungan. Next. Pada uji analisis variasi, ANOVA menunjukkan bahwa tingkat tidak lanjut SMA berbeda signifikan antar wilayahnya. Artinya, masalah pendidikan ini tidak merata. Sementara tingkat pengangguran tidak berbeda signifikan, sehingga kondisinya relatif mirip antar daerah. Jadi, ketimpangan lebih terlihat pada pendidikan dibanding pengangguran. Next. Terakhir, hasil uji korelasi dan regresi menyatakan bahwa setiap kenaikan 1% orang yang tidak melanjutkan SMA, pengangguran diprediksi naik 0,1%. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan cenderung relatifnya sangat kecil dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara siswa yang tidak melanjutkan SMA dengan
dengan tingkat pengangguran di 38 provinsi di Indonesia. Meskipun korelasi positifnya sangat lemah. Ya mungkin segitu untuk uji analisa data tentang data tindak lanjut SMA dengan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2024. Semuanya sudah diuji dari uji korelasi, hipotesis hingga uji korelasi dan regresi. Terima kasih.